Ngomongin soal CBR 150R, sportspek andalan Honda di kelas 150cc ini sudah mengaspal di Indonesia sejak lama dan telah mengalami banyak perubahan selama masa baktinya. Namun, banyak yang mengatakan kalau generasi CBR 150R terbaru saat ini sangatlah berbeda, bahkan bisa dibilang telah kehilangan ciri khas yang dimiliki oleh para pendahulunya. Lantas, benarkah demikian? Kenapa CBR 150R terbaru sama sekali berbeda dengan generasi CBR 150R terdahulu? Nah, sebelumnya kita bahas dulu bagaimana awal mula Honda CBR 150R ini terlahir. Generasi pertama CBR 150R diproduksi oleh AP Honda Thailand dan dirilis pertama kali pada tahun 2002. Motor ini dibuat sebagai penerus dari Honda NSR 150, di mana beberapa part warisan yang diturunkan dari NSR 150 ini bisa dilihat pada bagian frame dan juga desain velg cashwheel palang 6 yang mirip sekali seperti velg bawaan NSR 150 Astra. Secara tampilan, CBR 150 generasi pertama mengadopsi garis desain CBR 600RR lama, akan tetapi dimensi fairingnya dibuat ramping alias tidak dibuat kemuge-mugean, sementara sektor permesinannya menggunakan pengkabutan karburator DOHC 4 clap overbore dengan ukuran piston 63,5 mm dan stroke 47,2 mm, yang menghasilkan tenaga 17 horsepower dan torsi puncak 13 Nm. Generasi pertama motor ini masuk ke Indonesia melalui jalur importir umum, dan kala itu harganya dibanderol mencapai 38 jutaan. Meskipun harganya tergolong mahal, CBR 150R generasi pertama ternyata cukup diminati di pasaran. Dan seingat saya, motor ini lebih mudah ditemui ketimbang motor CBU lain seperti ZX150 ataupun Honda Nova Dash. Oleh sebab itu, ATPM Honda merespon peminat CBR 150R ini dengan mendatangkan secara resmi generasi kedua CBR 150R pada tahun 2011 silam. CBR 150 generasi kedua masih diimpor secara utuh alias CBU dari negara Thailand. Mendapatkan perubahan desain secara keseluruhan, CBR 150R generasi kedua tampil dengan fairing gambot yang terinspirasi dari VIAVAR 1200, yang mana headlampnya berbentuk segitiga mirip celana dalam, sehingga generasi ini dijuluki sebagai CBR 150 sempak. Namun, meskipun desain bodinya berubah total, ciri khas dari CBR 150 yaitu frame twin spar dan mesin DOHC overbore masih dipertahankan pada generasi ini. Hanya saja, sektor permesinan CBR 150 sempak mendapatkan perubahan dari semula pengkabutan karburator diganti menggunakan sistem injeksi BGM-FI, yang mana mesin baru ini menghasilkan tenaga 17,5 horsepower dan torsi puncak 12,6 Nm. Karena statusnya masih CBU, kala itu CBR 150 sempak dibanderol di kisaran harga 35 jutaan, bahkan sempat mengalami kenaikan mencapai 40 jutaan beberapa tahun kemudian. Untuk itu, dalam rangka menekan harga jualnya, Honda kemudian memproduksi secara lokal CBR 150R generasi ketiga yang dirilis pada bulan September tahun 2014. Versi ini dirakit dengan 96% komponen buatan lokal dan sisanya komponennya didatangkan dari Jepang, sehingga bandrol harganya turun drastis dari semula 40 jutaan menjadi 29 jutaan. Untuk segi desain, CBR 150 lokal berkode K45A ini mengusung desain yang terinspirasi dari CBR 1000RR Fireblade. Namun sayangnya pada generasi ini
Honda menghilangkan salah satu ciri khas yang dimiliki CBR 150R terdahulu, yaitu frame tipe twin spar yang kemudian diganti menggunakan frame tipe tralis. Menurut Honda, sasis tralis mampu meredam getaran lebih baik dan lebih fleksibel ketimbang frame twin spar, dan klaim dari pabrikan ini memang benar adanya, karena menurut beberapa reviewer, banyak yang menyebutkan kalau handling serta kelincahan CBR K45A ini jauh lebih bagus ketimbang versi sebelumnya. Tapi kalau bicara soal desain, saya rasa sasis twin spar CBR CBU bisa dibilang mempunyai look yang lebih bagus. Soalnya bagian permesinan dan juga framenya terlihat lebih kokoh sekaligus padat. Pada sektor dapur pacu CBR K45A mengalami perubahan pada bagian full pump, knalpot dan juga komponen internal lain. Catatan tenaganya sedikit turun di angka 17 horsepower, namun torsinya meningkat menjadi 13 Nm. Kala itu, CBR 150R K45A adalah satu-satunya motor 150cc Honda yang mengusung konfigurasi overbore, sementara saudara satu basisnya seperti Honda CB 150R dan Honda Sonic 150 mulai mengadopsi mesin DOHC overstroke, alias ukuran stroke-nya lebih panjang ketimbang diameter pistonnya. Kalau dilihat dari segi ekonomi, mungkin perbedaan antara kedua mesin ini kurang begitu menguntungkan bagi Honda, mengingat mereka harus menyediakan spare part dan memproduksi dua jenis mesin 150cc yang berbeda konfigurasinya. Walhasil, pada generasi keempat CBR 150R yang dirilis pada tahun 2016, Honda merombak konfigurasi mesin motor ini dari semula DOHC overbore menjadi DOHC overstroke mengikuti kedua sepupunya. Itu artinya, semua ciri khas peninggalan dari CBR 150R terdahulu telah lenyap sejak generasi CBR 150R keempat alias CBR berkode K45G ini. Padahal mesin CBR 150R overbore bisa dikatakan adalah salah satu mesin patak legendaris pada masanya, karena selain mudah dioprek, sensasi raungan mesin yang mampu tembus 12.000 rpm merupakan karakter yang sudah melekat pada CBR 150 selama belasan tahun lamanya. Di sisi lain, penggunaan mesin overstroke sebenarnya mempunyai beberapa keunggulan tersendiri, di antaranya adalah torsi yang dihasilkan di putaran RPM bawah lebih nendang, sehingga cukup nyaman apabila digunakan sebagai kendaraan harian. Kemudian, berkat torsi dan tenaganya yang diraih pada putaran RPM lebih rendah, maka konsumsi BBM-nya pun juga lebih efisien, ketimbang mesin overbore yang cenderung memerlukan putaran mesin lebih tinggi untuk meraih tenaga serta torsinya. Mesin CBR 150K45G sendiri diklaim mampu menghasilkan tenaga 16,8 horsepower di 9.000 rpm dan torsi puncak 13,7 Nm pada 7.000 rpm. Berbeda dari generasi sebelumnya, desain CBR K45G ini tampil dengan lekukan agresif yang mirip seperti desain CBR 500. Generasi ini kemudian mendapatkan facelift desain pada tahun 2018 dengan kode nama K45N. Perubahannya terjadi pada bagian windshield yang diperbesar, speedometer, desain velg case wheel baru, serta penambahan fitur seperti ABS dan emergency stop sinyal. Generasi CBR 150K45N kemudian dilanjutkan oleh CBR 150 berkode K45R yang dirilis pada tahun 2021 silam.
Tampilan desainnya kini dibuat mirip dengan sang kakak yaitu CBR 250RR, berikut suspensi depan yang telah diganti memakai tipe upside down. Untuk segi permesinan, generasi CBR 150R paling baru ini menggunakan konfigurasi yang sama, namun menurut Honda mereka telah melakukan beberapa perubahan yang bertujuan agar tarikannya lebih responsif. Klaim tenaga mesin baru ini menghasilkan 16,8 horsepower di 9.000 rpm dan torsi puncak 14,4 Nm pada 7.000 rpm. Karakter asli dari CBR 150 memang sudah tidak ditemukan lagi pada generasi CBR terbaru, yang mana versi overstroke ini lebih ditujukan sebagai sebuah sportback ideal yang bisa dipakai untuk jalanan padat, mengingat kondisi jalanan sekarang yang semakin macet. Namun jika teman-teman lebih suka dengan karakter mesin overbore atau menyukai mesin dengan power ngejambak di putaran RPM yang tinggi ala motor balap, CBR 150 generasi pertama sampai generasi ketiga mungkin adalah generasi CBR 150 yang patut dipertimbangkan untuk dipilih. Nah, kira-kira kalian lebih suka yang mana? CBR 150 bermesin overbore atau CBR 150 overstroke? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.